Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengucapkan semoga kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Bahkan kita pun sering mengharapkan itu semua dari orang lain, ucapan-ucapan yang sama, semoga kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Maka bagaimana sesungguhnya rahmat dan ampunan Allah itu bisa kita lakukan dan bisa kita kawal agar rahmat dan ampunan Allah itu betul-betul ada pada diri kita dan Allah berikan untuk kita semua. Maka Al-Quranul Karim memberikan gambaran 3 kunci agar kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Apa itu kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. 3 kunci ini dalam surat Al-Baqarah 218 Allah sampaikan untuk kita semua. Orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, yang pertama kuncinya alladzina amanu, mereka yang berkomitmen dengan nilai-nilai imannya. Iman fi kulli halin wa makanin. Iman yang kita miliki harus betul-betul mampu diterapkan dalam situasi kondisi apapun kita. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua hadirin, walladzina hajaru, mereka orang-orang yang berubah dalam hal yang positif. Dari tempat yang sebelumnya kepada tempat yang kemudian ke depan adalah yang positif, yang positif, yang positif. Hijrah itu maknanya. Kalau hari ini kita belum melaksanakan amal soleh, kita lakukan amal soleh. Kalau hari ini kita belum bisa baca Quran, kita lakukan untuk bisa baca Quran. Kalau hari ini kita belum amal-amal yang baik, semuanya kita lakukan untuk amal yang lebih baik. Maka yang ketiga hadirin, bahwa orang yang akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah adalah wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah, berjihad di jalan Allah. Jihad dalam pengertian di sini bukan jihad untuk membom, bukan jihad untuk memerangi sesama, tapi Rasul sudah menggambarkan jihad yang sebenarnya adalah jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana kondisi situasi perang Badar ketika Rasulullah pulang dari perang Badar menyampaikan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita semua baru selesai dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat-sahabat kemudian bertanya-tanya apa yang dia maksudkan adalah baginda Rasul. Kemudian bertanyalah sahabat, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Wahai Rasul, apa yang kau maksudkan jihad yang besar? Rasul menjawab, jihadun nafas. Jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu. Hari ini musuh-musuh kita bukan ada di luaran, musuh kita ada pada diri kita. Apa di antaranya? Kesombongan. Ketika orang merasa sombong adalah musuh yang ada pada dirinya. Ketika orang merasa paling pintar, merasa paling benar, itu adalah musuh pada dirinya. Ketika orang merasa paling tinggi jabatan kedudukan, itu adalah musuh pada dirinya. Ketika orang merasa paling kaya, paling melimpah hartanya, itulah musuh yang sebenarnya. Maka hari ini yang harus kita perangi adalah musuh merasa paling pintar, musuh merasa paling benar, musuh merasa paling hebat, musuh merasa paling kaya, musuh merasa paling tinggi jabatan kedudukan. Itu semua hadirin agar kita perangi, jangan sampai ada pada diri kita. Semoga ayat ini menggambarkan kunci yang kita miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mereka orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.